Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Aji di channel Jeda Misteri. Kali ini kita berada di season Tanjakan Misteri, di mana pada season kali ini gua akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh Balakarsa. Sebenarnya cerita ini sudah lama beliau tulis ya, sekitar tahun 2020. Tapi nggak apa-apa lah. Siapa tahu di antara kalian ingin bernostalgia, ingin mengingat, dan ingin mendengar kembali cerita yang telah lalu. Atau di antara kalian ada yang sama sekali belum mengetahui cerita ini. Baiklah, langsung saja ini dia kisahnya. Jika tiba waktuku, aku ingin mati di Semeru. Diary Steve, kita mulai. Pagi yang cerah, walaupun bosan selalu mengelayuti tubuhku. Kuseret tubuh ini menuju kamar mandi hanya untuk mencuci mukaku. Tanpa kusut, bukan karena aku tidak tidur tadi malam. Namun aku sedih akan ucapanmu, wahai perempuanku. Di kala senja yang tanpa kata. Kau perempuanku, kau sakiti diriku, melebihi apa yang aku rasakan selama ini. Tak tahukah kau bahwa aku sudah muak dengan kekosongan serta kebohongan dunia. Bagaikan bangkai yang larut dalam lautan lepas. Senin, aku beranikan diriku keluar rumah. Rumah yang penuh bahagia. Rumah yang sekarang penuh dengan lara. Pagi, aku menaiki Kopaja bobrok dengan supir yang tidak ada budi sama sekali. Dilibasnya semua jalanan bagaikan sirkuit balap baginya. Bahkan tidak heran bila Pak Tua pengemudi bajai itu marah karena ketololanmu, wahai supir Kopaja. Nomor serinya bagus ternyata, karena sesuai dengan tarifmu yang serupa, Rp300 saja. Ah, kau supir Kopaja yang congkak. Suatu hari Kopajamu akan hilang, ditelan oleh kendaraan yang lebih mudah dan lebih mewah. Kau akan dilibas oleh kendaraan baru, seperti kau melibas Pak Tua itu dengan bajainya. Pagi, kamu ada kuliah nggak sih pagi ini? Tanyaku pada perempuanku penuh harap, agar aku dapatkan perhatiannya lagi. Lu kan udah tahu kalau gue ogah sama lu. Sana pergi. Ini udah zaman 80-an tahu. Kagak usah cari-cari perhatian kayak gitu lagi. Ucap perempuan pujaanku yang memalingkan muka masam dan pergi meninggalkanku. Kenapa semua orang yang aku sayangi menjauh dariku? Apakah karena sekarang aku cuma naik si biru oren itu? Apakah sebesar itukah cintanya padaku? Apakah perlu aku naik mobil Corollaku agar engkau perempuanku mau menyayangiku? Nestapa. Hanya buku diary ini yang dapat membersihkan kotoran-kotoran itu. Hanya diary inilah yang mampu menerima semua keluh kesahku. Hai Steve, lu kagak ikut ke Semeru. Kalau memang lu bisa ikut, nebeng dong gua. Hahaha. Ucap Doni padaku penuh harap. Gue udah kagak ada doku, Bung. Udah miskin kayak lu pada. Bokap gua udah ninggalin kita semua, sekeluarganya. Jawabku pada Doni. Apa lu kata, Bung? Bukannya lu orang kaya 7 turunan. Turunan kali. Hehehe. Maaf. Gue tahu kok, lu udah miskin. Tapi tenang, teman. Lu masih punya Doni yang super kaya ini sebagai temanmu. Hahaha. Ucap Doni seperti biasa, riang dan selalu menenangkanku. Selain buku diary ini, hanya Doni yang selalu mensupport diriku. Dia memang anak orang yang kaya, tapi dia lebih miskin dariku dulu. Dulu 1 semester yang lalu, 1 semester sebelum papa digondol perempuan itu. Perempuan yang menghancurkan masa depanku, serta rumah tangga ibuku. Andai saja tidak ada hukum di negara ini. Sudah kubunuh saja perempuan itu, beserta bapakku yang telah menelantarkanku. Biarlah hanya diary inilah yang tahu akan busuknya hati pagi ini. Gimana, Bung?
Lu ikut aja udah. Ya, hitung-hitung lu bisa ngebasuh kepalamu dengan embun Mahameru. Rayu Doni padaku. Sulit memang bagiku. Dengan segala kemewahan dan keuanganku waktu itu, aku bisa saja mengajak satu kelasku gratis ke Semeru. Namun sekarang aku membayar tiketku saja tidak mampu. Malu bercampur sedih. Ada apa pada dadaku? Sudah miskin, ditinggal pacar. Gak bisa menyalurkan hobi lagi. Bagiku perempuan adalah segalanya. Namun, bagi perempuan-perempuanku, aku sekarang gak hanya seonggok daging dengan baju bekas orang kaya yang selalu naik kopaja. Gerutuku akan nasibku dengan segala keburukan yang aku alami. Sudahlah Steve, gak usah melamun gitu. Gue dulu juga sering lo bayarin kan? Nah, sekarang giliran gue bayarin lo, oke? Ucap Doni padaku. Kapan berangkatnya, Bung? Entar kalau memang mama ngizinin gue langsung hubungin lu. Ucap anak mama. Oke, Bung, gue tunggu, jawab Doni. Seharian aku di kampus tanpa mengisi lambungku ini. Bagaimana diisi? Buat naik kopaja saja aku bingung. Sungguh, nasibku sangatlah memprihatinkan, karena ulah bapakku si buaya darat itu. Aku berjanji akan membuatnya menangis terseduh-seduh di bawahku. Masih di bulan yang sama. Bulan di mana para pendaki akan berbondong-bondong, memanjakan mata dan hatinya. Di bulan itu akhirnya ditentukan keberangkatan kami menuju Mahameru. Bung, gue cuma bawa perlengkapan ini saja. Gak ada duit buat beli bahan makanan. Kalau minta punya lo aja boleh. Pindahku pada Doni. Doni memang bagaikan penyelamatku. Dia sudah mempersiapkan kebutuhanku dan memberikan padaku secara cuma-cuma. Kami berangkat bukan berdua saja. Masih ada 4 orang lagi. 2 satu fakultas dan 2 lagi dari Bandung, sahabat sesama relawan dan aktivis. Di stasiun Pasar Senen, kami sudah beli tiket pulang pergi ke stasiun Kota Baru Malang. Hari yang menjemukan bagiku, bagi orang kaya yang tiba-tiba miskin. Tapi agar tidak mengecewakan teman-temanku, aku selalu bersikap ceria, walau sikap ceriaku hanya fatamorgana, bagiku, baginya, dan bagi semua orang yang merasakan nestapa dan nelangsa di rundung duka. Gerbong ekonomi. Ya, hanya gerbong ekonomi ini sama persis dengan kopaja penghantar kuliahku. Masih sama-sama janggal bagiku. Selama hidup, aku tidak pernah naik kopaja. Selama hidupku baru kali ini, aku merasakan keekonomian dari akomodo berjalan besi ini. Padahal, dulu tidak akan kubiarkan ingatan tentangku dengan semua kekayaan padaku. Perjalanan yang melelahkan, kami lalui bersama. Ada teman dari Bandung menyanyikan lagu, kisah cinta dari surga, pada bidadari nirwananya. Lagi-lagi keluhku akan sikap dari perempuanku, yang tidak ku tahu arti dari rasa cintanya padaku. Aku selalu memanjakannya, aku jadikan dia sebagai permaisuri raja. Namun apalah daya, sang raja telah kalah dengan gemerlapnya dunia. Dengarkanlah nada melodiku, dengan suara rintih hati kosongku, akan semua rasa cintaku. Ku ingin ku gandeng tanganmu, ku ingin ku bawa kau ke angan dan khayalanku. Ku ingin berjalan di atas awan bersamamu. Woi, Bung, sudahlah. Gak ada yang perlu lu sesalin. Sekarang kita harus bersenang-senang dengan senandung ini, oke? Ucap Doni lagi-lagi membuyarkan lamunanku. Jangan cuma gelas-gelas kaca woi lagunya. Bikin Steve nangis saja. Hahaha. Ucap salah satu temanku yang lain. Perjalanan yang cukup lama. Sekitar 14 jam kita di atas kotak besi ini. Tidak jarang juga penjual asongan selalu hilir mudik, mengais rezeki dengan menjajakan dagangannya. Bahkan pengamen dengan gitar serta biolanya tak canggung memainkan melodinya. Di samping kami hanya sebagai pengingat akan keseruan kami waktu itu. Banyak stasiun dan kota yang kami lewati.
berderet-deret rumah dan sawah kami lalui. Sampai pagi yang agak mendung di kota Malang telah menyambut kami. Kami pun turun dari kotak besi serta merenggangkan tubuh dan kaki-kaki kami pagi tanpa fajar itu. Dan kami pun menuju pangkalan jeep. Kita nggak sarapan dulu, Bung. Laparnya minta ampun nih perut. Ajak Doni padaku dan yang lainnya. Bukannya aku tak lapar. Bahkan dari aku berangkat aku belum makan. Hanya air mineral saja pengganjal laparku. Itu semua karena aku tidak mempunyai uang untuk membelinya. Membeli makanan yang layak untuk perutku. Ah, biarkan. Memang ini yang aku inginkan. Udah yuk, sarapan di sini aja, Bung. Itu ada soto dok. Kayaknya enak campur murah. Ucap salah satu teman relawan mengajak kami. Benar sekali. Soto yang dihidangkan Bapak Parubaya itu adalah soto terenak yang pernah aku makan. Ternyata semua itu bukan karena perutku yang lapar saja. Memang, benar-benar nikmat. Hangat soto dok itu mengalir melalui mulut. Rongga mulut aku makan sampai lambungku ini terasa menghangatkan tubuhku ini. Sedikit nyaman, aku harus rasakan. Walau aku akan... Biar diriku saja yang tahu, akan leluh kesah ini. Bahkan diriku ini tidak boleh mengetahui akan rencanaku. Lu kan makan harus dikunyah minimal 18 kali, Bung. Biar. Kata si teman satu fakultasku pada Doni. Biar kayak sapi ya, memang biadab. Hahaha. Jawab Doni dibarengi tawa kami semua. Kami tahu setiap gigitan makanan akan mempengaruhi proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kami. Semakin lama mengunyahnya akan semakin bagus tubuh kami menyerap saripati makanan tersebut. Namun hanya rasa yang aku pilih guna memenuhi kebutuhan akan laparku ini. Kami kembali ke pangkalan jeep. Pak, berapa kalau kita ke pos Meru? Tanya Doni pada tukang timer pengatur shift keberangkatan jeep di sana. Paket sekali jalan 45.000 saja, Mas. Kalau pulang pergi bisa juga lebih murah. Kata tukang timer. Mahal sekali, Pak. Kagak boleh turun dikit apa? Ucap Doni menawar. Ya, pokoknya mau pulang pergi tak kasih 60.000 saja. Gimana, Mas? Tukang timer menurunkan harganya. Ya udahlah, kita ambil, Pak. Cuman kami nggak tahu berapa hari di atas nanti ya. Pokoknya saya bayar separuh dulu. Kembali Doni menawar. Ayo wes cepat naik. Tanda jadi harga kesepakatan kami akan jeep sewaan warna hitam itu. Perjalanan yang sangat melelahkan, namun sangat menyenangkan bagi jiwa muda yang tanpa beban di pundaknya. Tapi aku hanyalah orang yang penuh rencana. Perjalanan lama-kelamaan telah meninggalkan kita dengan jalan mulusnya, menuju jalan tanjakan dengan lubang di setiap mukanya. Muka jalan menuju kaki puncak Swarga Loka. Siang hari. Siang itu kami telah sampai di Ngadas dan sopir jeep menghentikan mobilnya. Entah karena makan atau karena apa. Kami disuguhi tanah teras siring dengan segala tanaman sayur-sayuran. Kami bahkan disuguhi pemandangan dari para peladang yang membawa tabung obat serta peralatan berkebunnya. Nikmatnya menjadi mereka yang tak pernah merasakan nestapa dan sengsara. Perjalanan yang tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan setengah jam. Kami sudah sampailah di pos 1 Ranupani. Di sini, di pondok kayu ini, kami didata oleh petugasnya dan membayar kontribusi yang cukup murah. Ya, Semeru tarif Kopaja, yang biasa mengantarkan aku kuliah. Kaki Gunung Semeru memberiku cinta yang akan memberiku sayap entah apa. Bahkan sayap itu pun bagaikan menyulapku sebagai seorang pujangga. Cinta akan keagungan yang esa. Cinta bukan hanya fata morgana. Cinta akan syair dan sajak seorang tanpa dan harus berjuang hilangkan nestapa. Sangat sederhana pos pertama Semeru ini. Sangat berbanding terbalik dengan keagungan Mahameru sebagai puncak tertinggi Jawa. Berapa orang masnya yang naik? Apa sudah membawa peralatan dan bekal yang cukup?
Silahkan mengisi biodata dan listnya dengan lengkap ya, ucap petugas pos pertama pada kami. Setelah mengisinya, kami menuju warung di bawah pos, hanya untuk istirahat mengumpulkan tenaga. Karena sore ini juga kami akan memulai trekking ke pos selanjutnya. Kejadian pertama, sewaktu diriku menyandarkan tubuh ini dan kami meletakkan carrier bagku di warung. Kami didatangi seorang bapak tua, dengan perawakan yang lumayan mengundang tanya dan penasarannya. Ada sesuatu yang kalian harus ingat ya nak. Jangan sampai kalian memikirkan hal yang belum terjadi. Jalani saja apapun dengan bahagia. Karena bukan kalian saja yang merasa susah. Semua orang akan diberi kesusahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kata lelaki tua itu. Kami semua tersontak dan terkejut dengan ucapan bapak tua ini. Siapakah beliau sampai mampu membaca pikiran kami atau setidaknya pikiranku? Saya Dipo nak. Biasanya orang-orang memanggilku Mbah Dipo. Ya, mungkin karena aku sudah tua, jadi dipanggil Mbah. Hahaha. Ucap lelaki tua itu pada kami. Apakah aku harus urungkan rencana ini sekarang, atau ini hanya penghalang bagiku saja? Setiap ucapan dan candaan receh Mbah Dipo sangat mengena pada masalahku. Beliau seakan tahu apa yang akan aku perbuat. Bahkan setiap guyonannya aku abadikan di buku diariku ini. Zaman semono, zaman dulu, untuk mendapatkan makan dan kehidupan saja sudah sangat sulit. Kok sekarang yang sudah enak malah kepingin pada mati? Ucap Mbah seraya meninggalkan kami serta melempar senyum. Teh manis aku seruput di atas teplek gelas itu. Teplek dengan corak bening dan bermotif timbul menyerupai kelapa. Si Doni tidak hentinya menghisap rokok, merek nonanya, hanya sebagai penghilang rasa dingin di kaki Raja Gunung Jawa. Aku tetap, aku yang penuh kekosongan jiwa akan nestapa dan nelangsa. Senja pun mengharuskan kami melakukan perjalanan ini. Perjalanan yang bagi para pembawa cinta berseri. Dengan cuitan perenjak gunung nan cantik, ku melangkah ke atas menemui swarga Dwipa. Lompatan hanyalah kiasan, lompatan bukannya tangisan. Lompatanku akan segala rasa koya akan derita. Hei, boleh ikut naik bareng gak? Sapa gadis berjaket merah. Perempuan. Ya, perempuan lagi yang menghampiri kami. Apa yang perempuan ini akan lakukan? Kenapa dia sendiri di sini? Mana temannya? Mana rombongannya? Boleh, jawabku pada perempuan itu. Kenalkan, namaku Patricia. Aku dari Semarang. Ucapnya sembari melempar senyum pada kami. Dengan cepat bagaikan alap-alap Jawa. Si Doni menyambar dan menjabat tangan Patricia itu. Namaku Doni, ini temanku Steve. Dan yang empat itu para... mereka nggak penting kau kenal. Hahaha. Ucap Doni seakan tidak rela kalau dia dapat saingan dari kami. Aku pun sejenak melupakan masalahku dan ikut tertawa karena kelucuan dan kekonyolan Doni si Raja Rimba temanku. Oke, kita naik yuk. Keburu gelap, ucap teman Bandungku. 4 orang ada di depan, disusul Doni di posisi kelima. Patricia dan aku di barisan terakhir. Tidak ada rasa apapun waktu itu. Hanya lambaian daun kering yang sesekali menyapu wajahku yang tertutup dengan masker. Kurasa dan tercium bau seorang wanita di depanku, entah karena bau tubuhnya atau parfumnya, yang membuatku merasa senang. Wangi, wangi sekali. Bila kita berjalan di belakang perempuan, perempuan penakluk gunung, perempuan dengan sejuta tenaga, dan hanya perempuan yang bertekad baja. Di balik tubuh indahnya terdapat otot yang sangat mengagumkan. Oke teman-teman, itu dia kisah yang berjudul Layer Steve. Sebenarnya kisah ini masih panjang dan part 1 saja ini belum selesai. Tapi nggak apa-apa lah, berhubung durasinya yang sudah cukup lama, terpaksa kami upload saja. Dan tunggu saja kelanjutan ceritanya. Oke teman-teman, untuk kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, tunggu saja
beberapa hari ke depan, ya mungkin 1 hari ke depan. Oke, untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak. Sampai jumpa di kelanjutan ceritanya.